Nah, saudara, kalau saudara melihat bukti yang Pak Kainama berikan adalah tidak ada bukti, itu otomatis akan gugur kalau saya bisa kasih bukti. Ya, karena buktinya adalah tidak ada. Sekarang kalau ternyata ada bagaimana? Dengan kata lain, kalau saya bisa membuktikan bahwa ada bukti, maka selesailah argumentasi beliau. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang tadi saya katakan bahwa ini problem yang beliau angkat itu adalah problem hermeneutics. Bukan berarti bahwa Alkitab atau catatan Injil bukan sejarah. Catatan Injil jelas adalah catatan sejarah. Tapi bagaimana memahami kata-kata di sana itu problem tafsir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ya, waktu Pak Kainama kasih tafsiran ayat-ayatnya versi dia tidak sedang bicara soal sejarah, tapi soal tafsir. Yang kita kalau bergerak ke sana itu sudah jadi lari dari jalur historical Jesus. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ya bahwa apa bukti bahwa memang Yesus pernah mati dan pernah bangkit di dalam sejarah. Nah, saya angkat dari Alkitab, tapi ingat bukan problem tafsir. Saya kasih langsung eksplisit ya. Nah, kalau kita melihat itu hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru itu bicara soal Yesus bangkit dan tak perlu kata-kata ambigu untuk menafsirkan seperti tadi. Karena eksplisit. Injil Matius dan Markus misalnya ya, Matius 27 sesudah menyalibkan dia, Markus 15 mereka menyalibkan dia. Lalu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga sama, Lukas 23 mereka menyalibkan Yesus. Kisah pasal 2 juga telah kamu salibkan dan kamu bunuh, dan Allah telah membangkitkan dia. Ada pernyataan eksplisit salib bunuh. Kalau tadi Pak Kainama punya teori berarti ya disalib tapi nggak mati. Ya, nggak dibunuh. Tapi kalau sampai ada kata disalibkan, lalu bunuh, lalu membangkitkan, tak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, lalu di Kisah pasal 1 ayat 3 dengan banyak tanda yang membuktikan dia hidup selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes 19, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan di situ dia disalibkanlah mereka. Tapi dalam penulis yang sama di 1 Yohanes 3:16 dia telah menyerahkan nyawanya, itu pasti mati. Jadi tidak ada ceritanya disalibkan tapi tidak mati. Lalu surat-surat Paulus di Korintus 1 Korintus 1:23 Kristus disalibkan, Galatia 1 Kristus yang disalibkan, dan Filipi pasal 2 ayat 8 mati di kayu salib. Itu berarti bukan hanya disalibkan tapi sampai mati. Lalu penulis surat Ibrani yang kelima dia bicara soal penderitaan maut dan dia mengalami maut. Itu tidak bisa tidak kematian. Pasal 2 ayat 14 supaya oleh kematiannya, berarti eksplisit. Lalu Ibrani pasal 13 membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, lalu saudara, surat-surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 3 oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 21 membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, sekarang ini bukan problem tafsir karena ini pernyataan eksplisit. Kalau mau setara dengan ini, harusnya Pak Kainama berikan pernyataan eksplisit bahwa Yesus tidak mati. Tapi tidak ada pernyataan eksplisit itu. Yang ada adalah pernyataan sebaliknya secara eksplisit bahwa Yesus itu mati. Itu berarti tidak ada kemungkinan Yesus hanya disalibkan tapi tidak mati. Dan anehlah kalau tadi Pak Kainama pakai ayat-ayat Alkitab ini dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal di bagian-bagian lain dari ayat itu secara eksplisit bilang Yesus mati dan bangkit. Lah jadi bertentangan dong. Itulah sebabnya saya bilang itu problem tafsir. Ya. Nah, sekarang jadi bertentangan bukan Alkitabnya bertentangan. Audiens mohon tenang dulu. Ya, yang saya bilang jadi bertentangan, kalau saudara ketawa, saudara nggak mengerti, logikanya nggak jalan. Karena yang bukan Alkitab bertentangan, penafsirannya Pak Kainama dengan Alkitab jadi bertentangan, membuat Matius bertentangan, membuat Markus, Lukas bertentangan dengan tafsirnya itu. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang mengapa catatan Perjanjian Baru ini penting? Karena Perjanjian Baru
ditulis dalam kurun waktu yang begitu dekat dengan peristiwanya, yaitu peristiwa Yesus mati dan bangkit. Kedua adalah Alkitab mencatat kesaksian para saksi mata. Waktu Lukas menulis Injilnya di Lukas 1 ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat 2 dia bilang, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Di Kisah pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di Kisah 3 ayat 15, demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan masih banyak ayat yang lain. Tapi saya mau berikan satu dari 1 Korintus pasal 15, ya. Next 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterimu sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan seterusnya. Ayat 6. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya apa? Kalau kamu mau cek and recheck silakan. Dari 500 orang tuh mayoritas masih hidup. Artinya itu saksi mata semua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang saya berikan ini adalah catatan saksi mata bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, dan boleh saya tambahkan bahwa kesaksian Alkitab sejalan dengan kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti sekuler yang ada. Nah, sekarang saya bisa tunjukkan juga banyak dari bapak-bapak gereja di luar Alkitab yang hidup pada abad-abad pertama, ya, abad pertama, abad kedua, itu yang menyatakan bahwa memang Yesus itu mati dan bangkit. Ignatius yang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 115, itu dia ada kutipan di sini, ya. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati, dan seterusnya, ya. Lalu ada Clemens dari Roma. Clemens dari Roma ini, ya, dia ini punya tulisan surat 1 Clemens itu dari tahun 96 Masehi, dan dalam surat Clemens itu 1 Clemens 24 ayat 25, dia Yesus mengajar kita tentang iman yang benar kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan kita keselamatan. Lalu 1 Clemens ayat 42, karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebajikan sambil mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Justin Martyr yang lahir tahun 100, mati tahun 165, itu juga punya kesaksian dalam First Apology ayat yang ke-13. Guru kita tentang hal-hal ini adalah Yesus Kristus, yang juga dilahirkan untuk maksud itu, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Kaisar Tiberius. Waktu kita dengan wajar menyembah dia setelah mengetahui dia adalah anak Allah yang benar, dan seterusnya masih ada tertulian. Tapi sekarang, kalau saudara pikir wajar mereka Kristen, sekarang saudara, saya akan memberikan data sejarah sesuai tema Historical Jesus, untuk menunjukkan bahwa kesaksian bahwa Yesus itu mati itu tidak hanya datang dari kalangan Kristen atau dari Alkitab. Pertama, dari Cornelius Tacitus. Ini adalah senator dan sejarawan Roma, lahir tahun 52, meninggal tahun 120. Dan ingat, dia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, itu sekitar tahun 116. Dan sekarang saya kasih kata-kata Tacitus, Cornelius Tacitus. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci, karena mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal. Dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan seterusnya. Lalu saya berikan lagi, boleh minta maaf Bu Pendeta, boleh nggak ulang lagi tadi baca yang tadi itu setelah warna biru itu dan suatu apa? Oke. Dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu. Mengapa tahyul? Karena ini orang non Kristen.
Dia tidak percaya Yesus, dia anti Kristen. Makanya dia menyebut itu tahyul. Tapi itu menunjukkan bahwa dia Kristus dari nama itu menderita hukuman ekstrim. Ya. Pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan, namun juga di Roma, di mana semua yang mengerikan, memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer dan seterusnya. Ini bukan orang Kristen, ya. Dia menulis secara negatif, tapi tanpa dia tanpa sengaja atau secara tidak langsung dia mengkonfirmasi bahwa Kristus menderita hukuman di bawah Tiberius dan juga prokurator Pilatus. Lalu juga Talmud Babilonia yang tidak lebih dari tahun 200 itu bilang begini. Ingat, Talmud Babilonia bukan punya Kristen, punya orang Yahudi yang tak percaya Yesus. Pada malam Paskah, Yesus dihukum gantung selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita berseru, dia akan dilempari batu karena dia telah mempraktikkan sihir dan membujuk orang Israel kepada kemurtadan. Jangan aneh, ini orang Yahudi yang tak percaya. Tapi ada konfirmasi dia dihukum gantung. Selain itu, ada Lucianus dari Samosata. Dia seorang penyair sindiran. Dia berkarya tahun 170. Dia sangat benci kekristenan. Dan dalam tulisannya Date of Pellegrin, dia menulis begini. Ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini. Tokoh tersohor memperkenalkan tata ibadah baru mereka dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini, kenapa? Karena ya, orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka hidup kekal selamanya. Kenapa dia bilang orang sesat? Dia anti Kristen dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu. Dia nggak percaya Yesus. Tapi dia memberikan konfirmasi bahwa ada orang bijaksana nama Yesus yang disalibkan, ya. Lalu Mara Bar Serapion, ya, dia seorang filsuf Stoa yang karena sesuatu dia dipenjara, dan dalam penjara itu dia tulis surat nasihat untuk anaknya. Lalu dia bilang begini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu kerajaan mereka dibinasakan dan seterusnya. Lagi-lagi bukan orang Kristen, tapi kesaksian dan tulisan mereka secara tidak langsung mengkonfirmasi peristiwa sejarah bahwa memang ada orang nama Yesus yang disalibkan. Jadi terlihat bahwa bukti sejarah Yesus mati dan bangkit datang dari Alkitab dan dari luar Alkitab, bukan soal tafsir, karena eksplisit katakan Yesus mati dan bangkit. Bukan seperti yang pakai nama berikan yang itu hanya problem hermeneutics. Sekarang saya menunjukkan ada bukti Yesus bangkit. Kalau saya menunjukkan ada bukti Yesus mati dan bangkit, maka apa yang pakai nama usung tadi bahwa tidak ada bukti dia bangkit, itu otomatis jadi gugur. Ya.